penambahan upahnya terkait dengan skill harus ada, masa kerja harus ada. Kemudian bagian atau jabatan. Nah, tiga hal ini barangkali masa kerja, skill keterampilan, dan jabatan ini menjadi wajib untuk menjadi pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita di podcast ISK, di mana kali ini kita akan mencoba membahas tentang struktur upah, di mana saat ini sedang hangat dibicarakan dan menyusul beberapa aksi unjuk rasa di beberapa daerah, termasuk di tetangga kita di Jepara. Kali ini kita sedang bersama dengan Wakil Ketua Bidang Hukum DPD SPSI Jawa Tengah, Bapak Wiono. Kita akan mencoba untuk memberikan edukasi kepada teman-teman buruh, di mana dalam setiap melakukan atau setiap pekerjaan yang dilakukan tentu ada batasan atau ada hak-hak yang bisa mereka perjuangkan. Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Wiono. Bapak Wiono, Iya. Ini munculnya beberapa aksi di beberapa daerah, dan alhamdulillah di Kudus tidak ya Pak. Iya. Ini pripun pendapat jenengan ini? Soal upah sebenarnya hampir terjadi setiap tahun ya, tentang upah minimum kabupaten kota. Itu sebenarnya kalau dari sisi hukum kan hanya upah untuk pekerjaan 0 sampai 1 tahun UMK itu sebenarnya itu. Namun pada kenyataannya banyak pengusaha bahwa yang mestinya upah minimum ini menjadi upah maksimum. Iya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya tidak terlalu prioritas untuk persoalan UMK. Adapun dalam edaran surat gubernur sekarang ini mewajibkan beberapa perusahaan untuk membuat struktur skala upah. Itu memang betul. Karena memang porsi UMK itu hanya pekerja yang 0 sampai 1 tahun. Adapun yang setahun ke atas itu harus membuat struktur skala upah. Persoalan ini sudah lama sebenarnya. Hanya ketika regulasi dari atas itu harus mewajibkan beberapa gubernur berdasarkan inflasi dan sebagainya, sehingga upah sekarang ini kisarannya tidak sampai kepada apa yang diinginkan pekerja atau buruh itu. Nah, struktur skala upah ini pertimbangannya adalah masa kerja, skill, dan bagian. Nah, alhamdulillah kalau di Kudus ini kemarin, kalau salah dengar, ada kenaikan di Kudus 3,84% untuk struktur skala upah. Itu prestasi tersendiri dari Dewan Pengupahan Kudus sebenarnya. Hanya persoalannya di masa yang lalu struktur skala upah ini kan ibaratnya itu sunnah ya. Kalau tidak ada sanksi pidananya itu biasanya banyak tidak ditaati. Itu posisi struktur skala upah. Hal yang sekarang ini saya baca, memang Apindo Kudus di bawah pimpinan Bambang Sumediono, Bapak Bambang Sumediono ini memang sosialisasi soal itu. Ketika ini Bupati juga turun tangan soal ini, kami punya harapan banyak bahwa pekerja di Kudus memang bisa sedikit lega soal upah itu. Jadi upah itu ada struktur skala upah, ada upah sektoral, ada upah minimum kabupaten. 3 itu sebenarnya. Hanya upah sektoral belum dilaksanakan. Nah, sektoral itu bisa mewakili sektor logam elektronik, percetakan, kemudian sektor rokok, dan sebagainya. Sekarang nampaknya gubernur hanya mengeluarkan tentang struktur skala upah. Yang upah sektoral kelihatannya kok belum ada. Nah, penting bagi media atau apapun stakeholder yang terkait, bagaimana terutama legislatif ya sebagai pemantau hal ini, perlu adanya pemantauan struktur skala upah yang melibatkan beberapa komponen ya.
Kalau ingin cepat ini terlaksana, maka kalau biasanya adalah pemantauan UMK, sekarang ini Disnaker harus membuat tim pemantau struktur skala upah. Biar betul-betul itu dilaksanakan surat edaran gubernur. Begitu. Baik. Ketika bicara struktur skala upah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, Pak. Apa itu? Struktur skala upah. Nah, artinya terus kemudian poin-poin apa saja yang ada di dalamnya, Ya. agar teman-teman dari buruh juga tahu terkait itu. Jadi struktur skala upah itu komponennya ada beberapa hal. Satu tentang masa kerja. Tentunya harus beda kan? Masa kerja 2 tahun sama 15 tahun. Tentunya beda. Kemudian juga ada komponen skill, keterampilan. Tukang sapu beda dengan bagian operator. Ya. Makanya harus dibedakan. Penambahan upahnya terkait dengan skill harus ada, masa kerja harus ada. Kemudian bagian atau jabatan. Nah, 3 hal ini barangkali, masa kerja, skill, keterampilan, dan jabatan. Ini menjadi wajib untuk menjadi pertimbangan. Jadi tidak kalau saya dengar 3,84%, ini kan kebiahuyan namanya. Ini kalau masa kerjanya 2 tahun dapat kenaikan 3,84%, kemudian yang sudah bekerja 20 tahun juga kenaikannya 3,84%, itu keliru. Itu bukan struktur skala upah itu. Nah, masing-masing memang sudah lama ada bintek tentang struktur skala upah. Jadi itu yang penting bagaimana hal ini sekarang ini Dinas Tenaga Kerja Kudus memberikan semacam bimbingan teknis tentang pembuatan struktur skala upah. Kalau Apindo juga sama kok, sudah sosialisasi soal ini. Saya kira itu. Dalam perjalanannya beberapa waktu tahun yang sudah terlampaui ya. Kemudian kalau di Kudus saya lihat memang tidak ada gejolak yang muncul ketika kemudian struktur itu telah dibuat ataupun aturan tentang itu telah dibuat. Masih banyak hal yang perlu mendapatkan evaluasi, terutama untuk teman-teman yang kebetulan judulnya borong. Nah, ketika kemudian kita melihat borong ya, borong itu apakah kemudian per bulan dapat segitu, padahal apa yang dia kerjakan itu tergantung volume. Betul. Nah, itu ikut aturan di mana? Kalau soal pekerja itu ada 2 ya, satuan hasil dan satuan waktu. Kalau satuan hasil itu bekerja borong, satuan waktu itu ya kerja 7 jam ya. Nah, untuk orang badil saya kira harus yang sifatnya borong, harus ada kebijakan tertentu, misalnya garapan 1.000 untuk pekerjaan rokok ya. Tentunya karena ini ada kenaikan 3,84 ya, semestinya disesuaikan soal ini. Sama karena struktur skala upah ini kan mempertimbangkan skill. Giling sama batil beda. Nah, ini kalau perusahaan-perusahaan besar di Kudus di rokok itu bisa memahami tentang bahwa substansi struktur skala upah itu kan skill, masa kerja, dan jabatan. Itu kita akan lebih senang apabila nanti struktur skala upah ini juga bisa diterapkan di buruh borong itu. Karena yang buruh borong kan beda-beda jabatannya, skillnya, ya kan, masa kerjanya. Tinggal nanti kesepakatan bipartit itu di struktur skala upah itu bipartit, produk bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja atau buruh. Jadi dia bukan produk seperti UMK ya. Kalau UMK itu kan Dewan Pengupahan. Iya. Tapi saya melihat ini yang baru ada ini kan struktur skala upah ini produk Dewan Pengupahan. Padahal sebenarnya struktur skala upah itu per perusahaan itu beda-beda. Juga menurut kemampuan kan. Tapi kemungkinan saja 3,84% ini terendah mungkin, ya kan?
sebenarnya produk hukumnya struktur skala upah itu adalah produk bipartit antara pengusaha dan buruh atau pekerja di tingkat perusahaan, satu perusahaan, bukan sekudus struktur skala upah 3,4%. Ini tidak benar sebenarnya. Jadi ini kan karyawan sekarang itu kan dibagi dalam banyak hal ya. Ada PKWT, tadi ada memang dibagi menjadi dua hal, yaitu berdasarkan hasil dan berdasarkan Waktu. gitu. Tapi itu masih ada lagi yang bernama ada PKWT. Kemudian ada lagi PKWT kontrak ya. Tapi kadang kontrak itu tidak seperti itu ya. Ada yang kontrak cuman beberapa bulan. Iya, ada. Ada, nah kalau PKWT 1 tahun yang saya tahu ya. Atau beda itu. Kemudian beda. Ada lagi yang memang kalau golongan-golongan seperti golongan harian, bulanan dan sebagainya itu, apakah itu mengacu dalam sebuah aturan tertentu atau memang itu ada di dalam perusahaan sendiri? Harus ada acuannya, dan memang ada acuannya. Jadi durasi pekerja itu bisa membuat status mereka. Kalau pekerja yang bekerja setiap bulan kurang dari 21 hari dan maksimal 3 bulan, itu disebut karyawan harian lepas. Kalau harian lepas ini melebihi 3 bulan, secara otomatis demi hukum menjadi pekerja waktu tidak tertentu, harus tetap ada pekerja harian lepas. Kemudian PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau orang lebih menyebut kontrak. Jadi PKWT ini bisa diperjanjikan untuk, kalau Undang-Undang 13 2003 itu durasi maksimal 3 tahun, ya kan? Tapi kalau di Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini maksimal 5 tahun. Kalau saya tidak memperdulikan durasi kontraknya sebenarnya, jadi PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu memang ada batasan-batasan. Dan hampir sama antara Undang-Undang 13 setelah disesuaikan dengan Undang-Undang 13 setelah disesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau disebut Cipta Kerja. Nah, sekarang ini memang PKWT jelas aturan sekarang ini yang ya hanya berlaku 2 tahun itu. Jenis pekerjaannya aja bersifat tetap, terus-menerus, bagian dari proses produksi, ya. Atau PKWT itu tidak hanya boleh dipekerjakan pekerja yang sifat pekerjaannya musiman, percobaan, ya kan? Nah, itu. Jadi sebenarnya praktek yang terjadi PKWT atau kontrak itu, saya kemarin habis saja gugatan kami kasasi di Mahkamah Agung dikabulkan bahwa untuk PKWT demi hukum menjadi PKWTT. Itu karena alasannya pekerjaannya sifatnya terus menerus, kan itu. Tidak ada jeda waktu 30 hari setiap pembaruan kontrak. Nah, putusan di MA ini sebenarnya jadi inspirasi teman-teman PKWT ya, pekerja di Pantura ini, karena saya melihat bahwa PKWT itu tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Contohnya begini, operator mesin misalnya. Jadi kita melihat jenis perusahaannya apa, misalnya percetakan. Nah, ini tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Operator itu pekerjaan yang bersifat tetap. Jadi sebenarnya tapi saat ini yang berjalan seperti itu. Iya, justru ini kan. Dan bahkan yang paling sedih ya, ini beberapa kali kita diskusi dengan ini instansi loh. Iya. Beberapa instansi mempekerjakan outsourcing. Dan sempat kita ini di mungkin di level pemerintah daerah ya, ada kesulitan untuk memberikan upah sama mereka. Dan mereka saat ini memegang pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin, dan itu pekerjaan-pekerjaan seharusnya tidak mereka yang kerjakan, tapi saat ini mereka kerjakan. Nah, hal inilah yang kemudian membuat situasi jadi ora pas itu.
Iya. instansi pemerintah sendiri loh. Nah, kemudian kalau swasta ya sama, operator mesin, kemudian pekerjaan yang membutuhkan skill dan keterampilan khusus dan itu dilakukan secara terus-menerus sekarang berisi mereka semua gitu. Iya. Sehingga nek wong arep melanjutkan kehidupan berikutnya bingung iki aku koli ujug-ujug kontrak entek bar gitu kan. Nah, Takut makanya nikah ya. ya iya. Nah, disitulah yang kemudian menjadi sebuah catatan besar atau mungkin PR jenengan. Iya. Jadi problem PKWT untuk menjadi PKWTT, kontrak menjadi karyawan tetap, yang paling awal dicermati pekerja, terutama anak muda yang baru lulus SMA itu diwajibkan di Undang-Undang 13 bahwa perjanjian kerja, baik itu PKWT maupun PKWTT, itu harus dibuat rangkap 2, berkekuatan hukum yang sama, artinya ada meterai, dan 1 diberikan kepada pekerja. Tapi kalau kita tanya beberapa pekerja PKWT Kudus, hampir tidak pernah mendapat salinan itu. Nah, ini kalah. Juga diamanatkan di Undang-Undang 13. Kalau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu boleh didaftarkan secara online maksimal 3 hari. Kalau tidak, didaftarkan pencatatan ke Disnaker itu 7 hari. Sejak tanda tangan. Sejak tanda tangan. Oleh karena itu, saya melihat teman-teman guru ya, di SMK, SMA ini kan tidak membekali itu kepada murid-muridnya. Mereka yang mau kerja itu pendidikan awal saja tentang perjanjian kerja itu kan penting kan. Ini tidak memahami soal itu. Ya mungkin itu urusan kita mungkin yang edukasi. Iya. Makanya kesalahan awal di situ. Jadi kita akan menggugat barangkali atau pendampingan itu kalau tidak ada formal tertulis kita kan kesulitan. Betul. Kesulitan. Nah, itu kalau sudah di teman-teman advokat sih kita bisa minta salinan itu. Nah, persoalan yang kedua itu kan generasi kita pekerja ini generasi penikmat ya, kurang pemberani ya. Jadi minta hak itu kadang-kadang tidak berani. Padahal itu hak yang diatur di undang-undang soal salinan itu. Nah, dalam salinan itu akan tertulis barangkali statusnya apa, durasi apa ini, kontraknya berapa tahun, jenis pekerjaannya. Nah, di situ akan kena sifat dan jenis pekerjaan akan kalau masing-masing apa ini pekerja diberi salinan itu pasti akan kelihatan. Nah, itu hanya persoalan yang sekarang ini karena tidak diberi salinan, kemudian mereka takut kalau rewel nanti tidak diperpanjang lagi. Yang terjadi seperti ini karena PKWT itu sewaktu-waktu bisa di-resign kan? Iya. 10 tahun, 15 tahun ini kan ini tidak disadari oleh generasi muda bekerja soal itu. Selain sebagai wakil ketua bidang hukum di DPD SPSI, jenengan juga sebagai lawyer ya. Sejauh ini kasus-kasus yang sering jenengan dampingi itu yang berkaitan dengan para pekerja, mungkin PHI juga sering ya. Iya. Ya, ini yang lebih sering prosentasenya lebih gede itu terkait faktor apa? PHK karena usia pensiun. Jadi di pasal 154 Undang-Undang 13 bahwa usia pensiun itu diperjanjikan di peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Tapi ternyata banyak yang tidak ditaati. Ada satu perusahaan ya, sahamnya dimiliki oleh perusahaan terbesar se-Asia itu. Itu usia diperjanjikan 58 tahun, tapi sampai 65, 70 ini masih dipekerjakan. Nah, ini kan parah sebenarnya. Tapi persoalan usia pensiun ini banyak juga. Alasannya pekerja sama-sama pengen butuh. Semestinya begini, kalau sudah diperjanjikan usia misalnya 55 tahun, 58 tahun, atau 60 tahun, itu hak harus diberikan saat itu juga. Persoalan mau diperpanjang, itu ada perjanjian kontrak lagi. Sebenarnya seperti itu, tapi ini banyak dilanggar ya oleh teman-teman pengusaha. Hal lain yang mungkin menjadi persoalan ada yang paling sekarang marak itu adalah perselisihan hak. Tuntutan menjadi PKWT menjadi PKWTT. Kemarin memang agak susah. Adanya putusan MK nomor
7 2014 bahwa syarat permohonan PKWT kontrak menjadi PKWT tetap itu harus ada pemeriksaan, nota pemeriksaan pengawas. Tapi pengawas yang Pengawas terjadi dari sekarang, dinas ya. pengawas dinas itu Satmasker ya. Tapi ternyata hampir saya tidak menemukan keberanian pengawas untuk memeriksa itu. Sehingga sekarang ini pasal ini 59 ayat 7 ini kan dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga secara otomatis karena permintaan judicial review itu kan di pasal itu. Sehingga sekarang fungsi pengawas itu sudah tidak berhak untuk apa ini Intervensi. pemeriksaannya, karena kemarin banjir gugatan tidak diterima atau NO ya. Karena ketika masuk ke pengadilan PHI itu hubungan industrial itu pasti majelis akan mensyaratkan harus ada nota pemeriksaan khusus. Dan itu tidak ada. Dan ternyata prakteknya perangkat instrumen pengawas ini tidak jalan Tidak sebenarnya. jalan. Sehingga menurut saya sekarang langsung saja kalau memang ada keinginan PKWT yang mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun, saya berani meyakinkan sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta yang Kerja yang baru, pasti insya Allah akan menjadi PKWTT. Kemudian ketika bicara pensiun tadi ya, beberapa teman buruh itu mengeluhkan adanya penurunan jumlah uang pensiun ya. Iya. Apa itu benar? Benar. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini memang yang semula itu 32 kali gaji. Sekarang untuk usia pensiun kira-kira 27 kali. Nah, memang menurun. Banyak yang menurun kualitasnya sebenarnya. Tapi di satu sisi ada yang sangat menguntungkan pekerja. Terutama di pasal 156. Kalau dulu pasal 156 setiap terjadi PHK, pengusaha wajib memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Tidak ada ancaman pidana. Tapi sekarang ini pasal 156 junto 185. Artinya sekarang ini kita teliti ada 24 jenis PHK. Banyak sekali. Dan itu semuanya ada ancaman pidananya. Kalau kemarin di pasal 167 ayat 5 tentang usia pensiun saja. Tapi sekarang semua jenis PHK apabila pengusaha tidak memberikan kewajibannya, hak pekerja tidak diberikan, maka ada ancaman pidana 1-4 tahun penjara. Ini fenomena ini yang dikatakan teman-teman lawyer di PHI itu, kadang putusan di PHI itu soal PHK itu kan kemenangan di atas kertas ya. Tapi kalau ada ancaman pidana yang terjadi beberapa daerah, PPNS, penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan masuk pasti tidak berani atau bisa dilaporkan pada kepolisian. Ini yang menguntungkan pekerja bahwa semacam ada kepastian hukum. Kalau soal menyangkut pidana kan pengusaha tetap berpikir ulang kan. Tapi kan ini dapat inkonstitusional dari MK. Ya. Yang kemudian harus dievaluasi selama 2 tahun. Apakah undang-undang tersebut kemudian masih berlaku? Atau bagaimana ini? Iya. Ini kan masih bersyarat ya ini ya. Iya, masih bersyarat. Ini berlaku dalam jangka 2 tahun. Kalau tidak ada perubahan pembahasan karena cacat formal kan ya, maka Undang-Undang 13 2003 yang lama menjadi berlaku kembali. Tapi begini. Tapi tidak ada itunya loh. Tidak disebutkan di poin-poin yang di MK itu loh. Kita kemudian undang-undang yang praktis selama 2 tahun, ketika kemudian dinyatakan tetap inkonstitusional, itu secara otomatis berarti secara otomatis Undang-Undang 13 yang lama langsung berlaku. Berlaku. Tapi ini prolegnas kan memprioritaskan ini Undang-Undang Cipta Kerja dibahas lagi. Nah, saya kira itu positif. Artinya kalau memang serikat buruh, serikat pekerja dilibatkan, artinya ini tidak cacat moral lagi kan. Kemudian pada persoalan masuk materi mereka akan didengar suaranya. Saya kira putusan MK ini sangat bijaksana. Jadi karena kemarin memang prosesnya seperti itulah.
terbukti dengan putusan MK seperti itu. Baik. Jadi dari apa yang kita sampaikan ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah terkait tentang masa kerja. Kemudian yang kedua berkenaan dengan edukasi calon pekerja untuk sekolah. Iya. Itu penting, tapi kadang itu tidak masuk kurikulum. Ini masuk kurikulum ya. Ya ini termasuk ekstrakurikuler ya. Termasuk hal lagi tentang PHK, kemudian tentang upah tadi juga kita sudah sampaikan. Kemudian ada hal lagi yang tidak kalah pentingnya, di mana secara umum, artinya edukasi kepada para karyawan atau pekerja atau buruh itu menjadi hal yang utama untuk bisa didiskusikan. Jadi mungkin dari teman-teman buruh, kalau ada hal yang ingin diangkat dalam pembicaraan bersama Bapak Wiono, mungkin bisa langsung memberikan tanggapan di komentar atau bisa WA kepada nomor ISK agar bisa kita berikan garis besar edukasi solusi agar semuanya kita bisa memahami antara hak dan kewajiban. Sementara itu, atau ada tambahan yang cukup saya kira sementara itu. Ya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.